Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Ainun Nafi dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Tingkat Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan pada Perusahaan Umum Damri Cabang Bandung. Pada penelitian ini terjadi sebuah fenomena menurut Eric Tere pada tahun 2022 mengatakan perusahaan BUMN masih memiliki kinerja karyawan yang kurang memadai. Hal ini ditandai dengan karyawan yang terjerat kasus pidana, sebagaimana terjadi pada karyawan Perum Damri Cabang Bandung yang melakukan penggelapan dana perusahaan pada tahun 2021. Selain itu, pada tahun 2020 sampai 2021 Perum Damri Cabang Bandung tidak menggaji karyawan dalam waktu kurang lebih 7 bulan dan tidak membayarkan tunjangan hari raya pada tahun 2021 dengan semestinya. Maka berdasarkan fenomena yang setelah saya paparkan, identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu seberapa besar pengaruh tingkat kompensasi terhadap kinerja karyawan. Kerangka pemikiran sebagaimana penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka hipotesis 1 yaitu tingkat kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Lalu selanjutnya untuk tabel operasional untuk tingkat kompensasi dan kinerja karyawan terdiri dari dimensi dan indikator sebagaimana terlampir. Pada penelitian, objek penelitian terdiri dari tingkat kompensasi dan kinerja karyawan. Lalu untuk metode penelitian menggunakan verifikatif dan deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Lalu sumber data primer dengan teknik pengambilan data yaitu kuesioner. Lalu untuk populasinya seluruh karyawan Damri Cabang Bandung. Lalu kemudian teknik sampling yaitu non-probability sampling dengan teknik confidence sampling sehingga memperoleh sampel sebanyak 65 responden. Lalu untuk pengujian instrumen menggunakan outer model yang terdiri dari uji reliabilitas dan juga uji validitas. Lalu untuk teknik analisis data menggunakan skala Likert dan juga rancangan pengujian hipotesis menggunakan inner model yang terdiri dari F-square dan juga uji signifikan. Berdasarkan garis kontinum, maka total skor yang diperoleh oleh tingkat kompensasi itu sebesar 2465. Hal ini disimpulkan bahwa pemberian tingkat kompensasi pada perusahaan umum Damri dikategorikan baik. Adapun variabel kinerja karyawan memiliki total skor sebesar 2660 dikategorikan baik. Pengujian instrumen dapat dilihat dari convergent validity di mana loading factor sudah memiliki nilai lebih dari 0,7 dan untuk AV di mana sudah lebih dari 0,5. Dan untuk discriminant validity di mana cross loading dan akar AV atau Van Lecker sudah memiliki nilai lebih dari korelasi antar konstruk. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen dapat dikatakan valid. Lalu untuk uji reliabilitas dilihat dari composite reliability dan juga crunch match alpha yang memiliki nilai lebih dari 0,7. Maka dapat dikatakan seluruh variabel memiliki estimasi reliability. Lakukan melalui analisis algoritma di mana menghasilkan F-square. Nilai F-square pada tingkat kompensasi sebesar 0,521 yang berarti bahwa tingkat kompensasi memiliki pengaruh besar terhadap kinerja karyawan. Lalu selanjutnya dilakukan analisis bootstrapping untuk menghasilkan koefisien jalur dan menghasilkan uji signifikan di mana tingkat kompensasi memiliki tes statistik sebesar 6,209 yang lebih besar dari T-tabel 1,96 dan memiliki nilai probability 0,00 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa tingkat kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penerapan tingkat kompensasi pada perusahaan umum Damri Cabang Bandung memiliki kategori baik. Adapun penerapan kinerja karyawan pada perusahaan umum Damri Cabang Bandung memiliki kategori baik. Maka tingkat kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini ditunjukkan dengan semakin baiknya pemberian tingkat kompensasi kepada karyawan, maka dapat meningkatkan kinerja karyawan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.